Nah, berarti kisah para rasul sejalan dengan Talmud dan berbeda dengan kitab-kitab Matius, Markus, Lukas. Soal Yesus itu digantung di salib, bukan di atas pohon. Gimana itu? Ya, tapi kan mati digantung kan, dia di pohon itu kan soal terjemahan. Tetapi kan memang benar-benar faktanya dia mati digantung. Lalu kenapa abad 7 dia diserupakan? Karena kalau ngikutin Yahudi, harusnya lambang Kristen itu batu harusnya. Karena digantungnya setelah dilempari batu ya Bang Billy ya. Iya. Ya, itu kan dugaan orang-orang Yahudi yang tidak sejaman dengan Yesus, tetapi kan orang-orang Yahudi. Kok dugaan orang Mahkamah Agama Yahudi kok di Kristen yang menghukum Yesus orang Romawi, di Yahudi yang menghukum Kristen Mahkamah Agama Yahudi. Iya, maksud saya yang kamu bilang itu yang Yesus dirajam itu kan Yahudi liberal yang abad-abad keempat, bukan Yahudi yang menyalibkan Yesus. Masa iya Bang Billy? Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus kan yang di abad pertama kan. Nah, kita lihat aja sumbernya dulu. Coba kamu perempuan siapa namanya, buka kitab para rasul berapa tadi Kores? KPR 530. 5:30. Yesus itu bukan disalib tapi digantung di atas pohon. Nah, apakah itu pohonnya nanti dicetak jadi salib, kita nggak tahu. Digantung dulu, habis itu dipahat jadi salib, kita nggak tahu. Pokoknya di dalam sumber kisah para rasul berbeda dengan sumber-sumber perjanjian baru lainnya yang disalib gitu. Ya, apa bedanya disalib dan digantung? Kan sama-sama mati digantung toh? Bedanya di sini, kalau disalib tangan kaki dipaku, kalau digantung leher lu pakai tambang. Ya, tapi kan kalau disalib ya tergantung kan dia. Beda, coba lihat hukuman gantung, nggak pakai paku, pakai tambang. Iya, tapi kan sama-sama tergantung toh. Harus kalau disalib mana mungkin dia ini harus digantung kan? Tergantung disalib. Bukan kalau disalib itu dipaku sebenarnya, bukan digantung. Makanya KPR 530 beda sama yang lain gitu loh. Maksudnya sama-sama tergantung di atas Enggak, gitu. Beda. Kalau ngegantung dia menggelayang-gelayang, tau nggak? Menggelayang-gelayang gitu, ngekok gitu, karena tergantung. Makanya kan nggak harus. Semua istilah hukum gantung itu pasti dia ngambang, kakinya ngambang di udara karena tergantung oleh tambang. Itu arti daripada syarat teks dan konteks hukuman gantung gitu. Iya, tetapi kan gini, poinnya adalah ya dia benar-benar mati, digantung. Tapi kenapa abad 7 dia diserupakan? Karena posisinya gini, dari Yahudi sama Kristen kan beda nih, matinya dipaku atau digantung gitu. Bukan. Dipaku atau dilempari batu gitu kan. Nah, ini selama hadir Yahudi yang mana? Yahudi yang ini loh, yang Bang Billy loh, Yosef Naman ini loh. Pelakunya kan orang-orang Yahudi yang mengambil andil dalam penyaliban kan bukan hanya satu orang. Orang-orang Yahudi pada masa itu kan yang menyerukan Yesus yang disalib, yang menolak Yesus sebagai Mesias. Coba kita tanya dulu ini. Ini kan orang Yahudi asli nih. Ini Bang Billy, di pengajaran rabi-rabi Yahudinya Bang Billy, itu Yahudi yang di Perjanjian Baru itu sesuai fakta sejarahnya Yahudi nggak? Ya enggak, karena pertama kisah-kisah di situ semua anti-Semit, anti-Yahudi. Misalnya ahli Taurat orang Farisi itu seperti jahat gitu. Padahal enggak, tidak mungkin ahli Taurat orang Farisi itu membunuh tanpa kan dilarang membunuh, ada hukum Taurat. Nah, untuk hukuman mati itu susah, harus ada 2-3 saksi yang melihat orang itu bersalah. Gitu. Jadi kisah tentang perempuan yang kedapatan berzina itu tidak ada di dalam Torah pernah ada perempuan ketangkap berzina, dan dalam teks-teks tertua Injil itu kisah itu tidak ada ya. Abad ke-4 dan abad ke-5 itu Sinetikus sama apa tuh, nggak ada itu kisah itu. Nah itu baru ditambahkan. Nah untuk berzina nggak mungkin ada bisa ketahuan karena harus 2-3 orang jadi saksi yang ada di bawah kolong tempat tidur atau di jendela hotel baru bisa dihukum, bisa dihukum rajam. Bang, jangan melebar, Bang. Jangan melebar. Makanya kan aku katakan kita Perjanjian Baru itu anti Yahudi.
Kok anti Yahudi orang yang nulis ke orang Yahudi, gimana kamu? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang mana? Orang Ambon atau orang Yahudi Tuhanmu? Begini aja Bang Bil. Enggak, karena kita mau menciptakan agama baru. Perjanjian baru itu menciptakan agama baru. Iya, betul. Sekarang Bukan bangsa pertanyaanku Yahudi. sama Alexa, Tuhanmu itu orang Yahudi atau orang Ambon? Si Yosef ini apa ini? Islam atau apa dia nih? Jews, Elah. Yahudi. Aku Yahudi. Loh, kamu ngaku Yahudi tapi anti Yahudi gimana tadi? Maksudmu? Enggak, aku tanya Tuhanmu orang Yahudi apa orang Ambon? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti Tuhanmu orang ya, bukan Tuhan ya? Dia ketawa. Iya. Dia kan sudah jadi manusia. Lagian gini, kenapa kamu naik ke Komal Muslim? Bukannya Muslim akan membunuh orang Yahudi? Enggak, saya nggak dibunuh di sini. Enggak Itu ada ayatnya, tidak akan datang kiamat sebelum Muslim memerangi Yahudi. Kamu kok nggak takut sama orang ini? Enggak takut lah orang ini, orang-orang ini. Dia kan ahli, lama dia dari kan dulu. ahli kitab. Alexa, dia ahli kitab. Wala tujadilu. Aduh, itu ada ayatnya loh, tidak akan datang hari kiamat Ahli sebelum kitab. Muslim memerangi Yahudi. Oh, kamu nggak takut sama mereka nih? Kamu Enggak bakal takut diperangi loh. lah. Justru aku gara-gara habis podcast sama Donitan dicegat sama Oten tuh di Indomaret. Kamu yang kemarin Donitan kamu ya. Podcast. Kenapa kamu ngasih tahu begitu jadi senjata mereka menyerang kami? Serius Ya, nggak nih? apa-apa. Serius? Hai, kacau. Diberhentiin gua sama Oten. Wah, gua ajak debat, langsung debat online di situ di Indomaret. Aduh, Wih, mantap, jangan mantap. drama lah di sini, jangan drama kamu. Maksudnya? Nggak usah drama lah di sini. Ngaku-ngaku Drama? Yahudi, tapi nggak tahu apa-apa Yahudi. Oke, At mendapat ibrit. Lo coba tuh tanya Roh Kudus tuh bisa nggak tuh bahasa Ibrani itu? At mendapat ibrit. Kamu satu kali akan dipenggal gini sama orang-orang ini. Kamu nggak takut? Lo at mendapat ibrit. Mati kita. Kamu masih menantikan Mesias kan? Yahudi ini masih menantikan Mesias. Ken. Iya betul. Terus kenapa? Kamu juga menanti Mesias kan? Iya, Mesias saya sudah datang. Kamu masih menunggu Mesias. Oke, tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab para nabi Israel, Mesias namanya Yesus. Silakan. Nanti saya kasih tahu Mesias Yahudi itu punya namanya, ditulis namanya jelas-jelas. Kenapa kau yang ngatur nubuat para nabi-nabi orang Israel? Oke, di dalam kitab Hosea 3 ayat 5 dan Yeremia 30 ayat 9, situ jelas nama sang raja Mesias yang akan datang. Afdu etase meleke vet David maka masyar akim lahem. Hosea 3 ayat 5. Akhar Yasubu ben Israel fiksu etase meleke vet David makam ufakadu el Hashem vel tufo bi akharit hayamim. Ana Yesus di situ nggak ada. Nggak ada Yesus di dalam seluruh kitab para nabi menyatakan akan datang sebagai raja, nggak ada. Ya, Yesus sendiri mengatakan dalam perjanjian baru dia datang untuk perjanjian menemukan baru itu bukan kitab nabi. suci, yang kitab suci itu kitab perjanjian Ya, kitab kan para nabi katamu. Israel. Nah, enggak, makanya di mana dalam kitab para nabi Israel menyatakan Yesus itu akan datang sebagai raja, akan jadi Mesias, di mana? Coba tunjukin ayatnya. Saya akan menerimanya saat ini juga. Yesus kan ketemu oleh Musa di Gunung Gerizim. Musa Enggak, sendiri berbicara yang dengan saya Yesus. tanya, di mana di dalam Itu kitab nabi bahasa Israel loh. ya, Bukan- di mana di kau dalam kan baru kitab datang para sekarang. nabi? Ya, di mana dalam kitab para nabi Israel ada Yesus dinubuatkan akan datang sebagai raja. Silakan. Iya kan nggak by name. Iya kan nggak by name. Tapi Ada. kan Oke, Yesus sekarang kan Alkitab bilang. Alkitab ada kamu Alkitab. Sebentar dulu. Sebentar Alkitab ada dulu, nggak? sebentar.
Yesus sendiri berbicara. Yang itu yang bilang nggak by name itu ngomong aja sini maju nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan. Tuhan para nabi menyebutkan nama raja yang akan datang disebut namanya. Sayangnya bukan Yesus namanya. Saya akan kasih tahu kalian saat ini juga. Ya, siapa namanya? Ada buka Alkitab kalian situ. Ada Alkitab kalian? Ada Alkitab kalian? Ya, berarti kau bertentangan dengan Islam. Islam bilang Muhammad nabi terakhir. Oh, Mesias itu nabi emang ya, Bang Billy atau gimana? Kenapa? Mesias itu nabi emang. Mesias tuh punya anugerah kenabian. Tapi nabi bukan? Aduh Nabi dong, lah. Oh, bukan. Oke. Bukan nabi loh, Mesias itu loh. Ada anugerah kenabian tapi bukan nabi loh, Kristen. Gimana ini? Coba dibuka kitab kalian, Alkitab kalian, coba dibuka. Ya, bentar dulu. Jadi Muslim percaya masih ada nabi akan datang. Loh, Isa Al-Masih loh. Al-Masih itu Mesias itu bahasa Ibrani-nya. Iya, Muslim masih percaya nggak Mesias bakal datang? Mesias yang lain. Wah, ini kabur dari Yahudi nih. Mesias dari bangsa Yahudi, Muslim percaya nggak? Mesias dari bangsa Yahudi, Al-Masih bangsa Yahudi, iya masuk itu. Mana? Cuma kan posisinya gini loh, posisinya kalau kita bahas Mesias, Islam itu ke Kristen gitu kan. Ya Yesus atau Nabi Isa itu ya Mesias karena Al-Masih kan. Tapi Yahudi itu ya Yesus itu ya sama Nabi Isa itu ya bukan Mesias itu. Gitu loh. Nah, ini gue pengen tahu clash bentroknya itu di mana antara Yahudi sama Kristen. Kalau kita Islam ya. Maksud saya gini, itu kan akan datang Mesias yang baru kan, mana ayatnya dalam Al-Quran yang menyatakan demikian. Kalau enggak kamu bertentangan dengan kitabmu sendiri. Akan datang Mesias yang baru. Enggak, itu adanya di hadis kalau itu. Hakim yang adil di hadis. Nabi Isa akan turun kedua kali di hadis itu. Maksud saya gini, si Yosef kan percaya bakal ada Mesias datang, oke? Apa kamu sepakat sama si Yosef ini? Iya, nah, tapi kami Mesiasnya sama kayak Kristen, Nabi Isa gitu loh. Tapi kalau Yahudi nggak percaya itu. Mana ayatnya Al-Quran bilang gitu? Nanti kamu nambahi kitabmu. Ya udah sekarang, ya kalau kayak gitu jatuhnya ya Kristen juga gua tanya, di mana Allah Bapa bakal bilang ada Mesias turun kedua kali? Yosef, kau ngomong dulu, apa kamu setuju sama ini? Gimana nih? Kalian dua bentrok gimana nih? Lo bukan, ya kalau mau kayak gitu kayak gini Alexa cara mainnya. Bang Billy, Yahudi percaya nggak Tuhannya ada kelaminnya? Enggak dong, Tuhan. Kok gitu ya? Kok bisa gitu ya? Padahal keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kayak gitu kalau mau ngadu Alexa, gua ajarin. Coba ini gua adu lagi ya sekarang ya Alexa ya. Bang Billy, Allah Israel itu, ini maaf ya. Memang pas turun ke bumi lewat vagina ya? Wah, enggak lah. Enggak setuju. Astagfirullah. Ada Tuhan menjadi makhluk. Mulai. Lo kok kejang, vagina kedut dong, kok kejang? Vagina ya kedut-kedut lah, gimana sih? Buset deh. Berteman sama Yahudi. Bukan, itu kalau Nah, ini kenapa Bang Billy berteman sama Islam? Ceritain. Soalnya Kristen itu ada masalah sama Yahudi. Ceritain aja Bang Billy, nggak apa-apa. Ini demokrasi, nggak akan dipersekusi kayak zaman-zaman di Italia sana. Pertanyaannya aku akan jawab. Iya, silakan. Aku jawab pertanyaannya kenapa demikian? Karena saya punya Rabi, Tovia Singer namanya. Dia punya pergerakan namanya anti misionari. Jadi anti misionaris, anti penginjil. Dalam arti kata kita akan menjelaskan kepada para penginjil bahwa teks dan konteks yang kalian baca atas kitab kami itu salah semua. Termasuk di dalam soal Mesias. Tidak ada dalam seluruh kitab para nabi Israel. Tidak sabar dong, tidak ada seluruh kitab Nabi Israel menyatakan bahwa raja yang akan datang itu namanya Yesus, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada sekarang saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau ada tertulis nama Yeshua. Lalu kenapa kau sepakat sama Muslim, sedangkan Muslim pun tidak sepakat sama kamu? Kami sepakat karena memerangi penginjilan itu. Betul, gitu. Karena gini, mau di Israel atau di Indonesia, gitulah. Kalian itu kalau pengen banyak populasinya bukannya beranak, tapi ngambilin anak orang. Anak Islam dimurtadin, anak Yahudi dimurtadin gitu. Kenapa kalian gak beranak sendiri aja? Yosef, kau bakal diperangi nanti di hari kiamat.
Lah kalau ikut Yesus juga dibunuh-bunuhin kalau nggak percaya Yesus Raja. Betul. Dibunuh-bunuhin itu. Ada ayatnya itu. Mesiasmu pun nanti nggak dia. Ada, Lukas 19:27 itu. Mesias Sama gini Bang Billy, tahu nggak Yesus itu ngajarin kalau ingin menjadi pengikutku bencilah orang tuamu. Waduh. Padahal di dalam Torah dikatakan Jangan lebar. Afika. Oh, dibongkar-bongkar aib Tuhannya, malu. Di Ya dalam gimana Torah- Bang Billy? Di dalam Torah ada firman Tuhan, Yang kabet et afika vet imaka. Tuh. Hmm. Harus menghormati ayah dan ibu kita, nggak boleh kita buang. Loh ini Tuhannya Kristen bilang benci orang tua kalau pengen ikut dia. Nggak boleh. Oh, pantesan Yahudi nggak suka Kristen ya? Jangan melebar lah. Loh, melebar gimana? Ini kan kita bongkar-bongkar aib Tuhannya ini. Yosef, kau masih percaya nih nanti kau di kiamat kau bakal diperangi sama mereka. Ini di sini nggak Mesias- diperangin. Karena belum hari kiamat. Sekarang kalau kayak gitu ya Bang Billy, nanti di akhir zaman Yahudi akan ada perangnya juga nggak? Ada Gog dan Magog. Ya itu dia sama aja jadinya. Iya, Iya. Sama aja. Sama-sama. Akan kiamat sebelum Iya. Muslim memerangi Yahudi. Nah sekarang Yahudi memerangi Gog dan Magog gitu. Terus kenapa? Ya saya kan nggak satu kubu sama kalian berdua, tapi kenapa kalian satu kubu? Loh karena Tuhan kami kalian iniin gitu loh. Ini bangsa Yahudi marah karena kalian mengotak-atik dan menistakan Allah Israel. Karena Tuhan kami diaku-akuin sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Itu salah besar. Di dalam Nah. dikatakan di tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak, hanya suara. Oh, emangnya Allah Muslim sama dengan Allahnya Yosef? Jawab Bang Bil. Oke, pertanyaannya apa? Emangnya Allahnya Muslim sama dengan Allahmu Yosef? Apanya yang sama? Allahnya sama nggak? Tuhannya sama? Iya, apanya yang sama? Karena kalau kita berbicara dengan Kristen sama Islam itu berbeda. Apanya yang sama? Pribadinya sama nggak? Nah, pribadi di dalam kamus Dan KBBI hanya pribadi dan namanya sama nggak dengan Tuhan Muslim? pribadi di dalam kamus KBBI hanya berlaku kepada manusia bukan kepada Tuhan. Betul. Sama nggak oknumnya? Intinya sama nggak? Apanya yang sama? Pribadinya, pribadi dan namanya. Tuhan tidak berpribadi, yang berpribadi itu manusia. Belajar KBBI yang benar, bahasa Indonesia yang benar. Pribadi hanya berlaku untuk manusia. Betul, sepupu tuaku. Kasihan ini ya. Ini Anak yang tengah kasihan. Ini yang aku aneh, Tuhan Muslim yang suruh sama maju nggak? ceweknya, yang cowoknya jadi pembisik. Bingung aku. Oh ini apa namanya? Yosef, yang kau sembah sama dengan yang disembah mereka. Apanya yang sama, sayang? Kau nggak berani jawab ya Yosef. Iya enggak, apanya yang sama? Begitu loh. Kan kita mesti tahu misalnya gini. Kamu sama Kores sama nggak? Apanya yang sama? Oh, sepatunya. Oh iya sama, kita sepatunya merek Menurutmu Nike. sendiri coba caramu sendiri menjelaskannya gimana? Silakan. Iya, apanya yang sama, sayang? Kacau. Kamu nggak berani jawab, coba jawab. Kedut loh. Kedut. Oh, enggak, aku Bukan kejang ya, kedut. Sosok yang kamu sembah dengan sosok yang orang Muslim yang sembah orang Muslim sama nggak? Sosok itu hanya kepada manusia karena Tuhan itu bukan sosok. Berarti kau nggak berani jawab, kau takut. Bukan takut, apanya? Kau salah, Tuhan kau jadikan makhluk. Seperti tadi kau bilang ada pribadi, ada sosok. Sosok itu tampak wujud sosok itu. Sementara Tuhan itu hanya kau dengar suaranya tapi satu sosok, Iya. satu rupa tidak. Iya Kita kan buka memang ayatnya. saya kan memang nggak sepakat dengan kamu, dengan Muslim juga enggak. Kau ini kan naik ke sini kau berteman sama dia, Tuhan kalian sama nggak? Jawab dulu. Apanya yang sama, sayang? Tuhannya sama-sama tidak berkelamin. Apanya yang sama? nggak? Berarti Apanya yang sama? Tuhannya sama nggak? Apanya yang sama? Yang kau sembah sama dengan yang Muslim sama nggak? Apanya yang sama, sayangku? Atributnya, sifat-sifatnya. Nah, begitu. Ya, bagus. Sifat-sifatnya dalam bahasa Ibrani-nya, Tuhan itu sifatnya salah satunya Rahman Veho Rahum, yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Satu. Tuhan bersifat El Elyon, yang Maha Tinggi. Hakados, yang Maha Suci. Tuhan punya sifat yang namanya Hammelech, ya.
atau sang raja. Tuhan punya sifat yang namanya hammakom, sang tempat. Coba kita tanya sama Islam. Allah itu bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu apa bahasa Arabnya? Ustaz Alif. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, Memerintah, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang memberi keselamatan, bukan yang diselamatkan ya, Al-Mu'min yang memberi kesejahteraan atau keamanan, Al-Muhaimin yang memelihara, Al-Aziz yang Maha Gagah, bukan yang harus makan atau gimana, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawir, Al-Ghafar, Al-Qahar, dan seterusnya. Ya, jadi mengenal Tuhan itu dari sifat-sifatnya. Betul. Begitu. Karena Sang Maha itu hanya satu. Allahnya Abraham itu Ishak dan Yakub bersumpah demi dirinya. Allahnya Muslim bersumpah demi bintang. Sama nggak ayat itu? Loh, kalau Tuhan bersumpah, Tuhan bersumpah demi Yakub, ada. Ayatnya mana ayatnya? Ada, sama Daud juga ada. Sama Daud juga ada. Ya ampun, nggak Sama tahu. Daud juga ada. Dia Raja-raja, bersumpah coba demi tuh raja-raja. kehormatan Yakub. Yosef, mana ayatnya? Jangan. Udah motokopi kitabnya Yahudi nggak dibaca. Tapi kau baca ya, baca ya. Yosef, Allah bersumpah demi bintang, bisa nggak Yosef? Oke, kita lihat. Mana? Tuhan bersumpah demi Demi ini ya, demi ciptaan lah. demi makhluknya. Yosef, Allah bisa nggak bersumpah demi Oke, bintang? buka Kejadian 31 ayat 52, buka. Tunggu ya. Bersumpah. Di mana itu ayatnya ya? Tunggu bentar. Kejadian berapa? Tunggu bentar. Demi kemuliaan Yakub. Teman-teman, bisa saya bicara? Belum. Ayatnya yang secara letternya berkata, aku bersumpah demi Yakub ya Joseph ya. Ya, kabar. Sumpah demi Yakub. Karena Tuhan Muslim bersumpah demi bintang. Kamu bilang kamu menyembah Tuhan sama. lah bintang itu ciptaannya. Kok bisa pencipta bersumpah demi ciptaannya gimana Ya tuh? itu yang menciptakannya kok. Ya itulah, tanyalah kenapa dia bersumpah demi Yakub coba ini. Ini yang di Yahudi. Amos 8 ayat 7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yaakov, bahasa Ibraninya sekalian biar puas. Ya. Nisbah Hashem Nah, Yakub. bego. Hah? Mana kata Yakub di situ? Jangan kamu ngarang. Ya Tuhan, Amos 8 ayat 7. Amos 8:7. Nah, baca yang keras, baca yang keras. Jangan kau pelan-pelan, baca yang keras. Yang keras, macam Yesus teriak Eli Eli lama sabaktani, sekeras itu bacanya. Lalu kenapa kalian nggak beribadah di tempat yang sama? Waduh, Bang Bil jawab Bang Bil. Baca dulu, coba baca dulu yang tadi. Ya Amos 8:7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Darah Yesus. Merupakan segala perbuatan mereka. Ya, Bukan udah ya. demi Yakub. Ada kan? Bukan demi Yakub, tapi demi kebanggaan Yakub. Apalagi demi kebanggaan Yakub. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Yakub. Apa kebanggaan Yakub? Yaitu Allah itu sendiri ya. Jederkon. Ya, tapi bukan Yesus tuh Allahnya Yakub. Cederkon. Loh, Allahnya Yakub Yesus bukan? Yang penting bukan sama dengan Allah Muslim. Enggak. Saya tanya, Allahnya Yakub Yesus bukan? Loh kok nyerang Tuhan kami? Gimana kau Alexa? Si Yosef ini mengalihkan isu. Sabar, Allahnya Yakub itu Yesus bukan? Saya tanya. Macet. Yang penting Allahnya kami tidak bersumpah demi bintang. Oh gitu. Iya. Iya, sumpah doang. Sumpah doang loh. Kenapa kalian nggak beribadah di tempat yang sama? Nah, Kalau tanya-tanya. orangnya sama.
Tanya-tanya. Pertanyaan itu sudah akan saya jawab. Islam dulu pernah beribadah di tempat yang sama di Yerusalem, ya. Sekarang kenapa enggak? Betul. Ya. Kalau sekarang Bang Billy kalau misalnya sholat ma'arif, kalau misalnya lagi dulu di mana Bang Billy? Di gereja atau di masjid Bang Billy? Oh, kalau orang Yahudi, menurut para ulama kami yang bernama Rambam, ya, menyatakan bahwa orang Yahudi boleh beribadah di rumah ibadah orang Islam, di musola atau di Lalu masjid. kenapa satu hadap Mekah, satu hadap Kalau dari Indonesia, kalau dari Indonesia arahnya sama. Kalau dari Indonesia, cuman beda miring sedikit ke kanan. Jadi saya waktu minha sembahyang siang itu selalu kalau di jalan saya ke masjid atau ke musola nggak masalah. Mereka Cocokologi kau. Aduh Yosep, kasihan kali kau aku lihat. Bukan, yang kasihan itu Kristen loh. Apa dia? Mereka tuh benci kali kalau Yahudi sama Islam itu udah sepakat bahas ketuhanan. Benci kali mereka itu. makanya belajar. Kami nggak diajari kebenaran. Benci kali. Waduh, Lukas 14:24. Jikalau kamu belum membenci orang tuamu, istri, anak-anakmu, kamu belum bisa jadi pengikutku. Itu bertentangan dengan Taurat. Ih, cie, pengen pelakor jadi pelakor ya? Mau jadi pelakor Alexa ya? Yosep, apakah kau mengakui Muhammad sebagai nabi, Yosep? Kasih paham Bang Bil. Muhammad adalah nabi bagi orang Arab dan bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya. Tapi Bani Israel nabinya adalah Musa. Bagi kau orang Yahudi. Bagi orang Yahudi nabinya Musa. Loh, berarti nggak sama nabinya? Nabi Muhammad adalah nabi bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya. Kalau kami Yahudi nabinya Musa. Aduh, Muhammad kasihan. Berarti Muhammad nggak Aduh, diakui tiri. bangsa Israel. Yosep, jawab dulu Yosep. Apa? Berarti Muhammad nggak diakui oleh bangsa Israel. Enggak Nabi diakui kami kok Yesus. Musa gitu. Nabinya orang-orang Islam yang berhenti di Nabi Muhammad. Gimana sih? Yahudi itu agama loh. Israel bangsa. Jangan Kalau misalnya takut, Israel ada yang Kristen juga, ada yang Islam juga. Saya untuk takut apa? Nggak ada untuk takut. Jawab dulu, apakah bangsa Israel atau orang Yahudi mengakui Muhammad? Nah, orang Yahudi gitu loh. Bangsa Israel ya agamanya ada macam-macam. Nabi Muhammad adalah nabi. Ya, tapi bukan bagi Bani Israel, bukan orang Yahudi. Ya, tapi dia adalah nabi. Gitu. Itu tidak sunnah Muhammad, Joseph. Ya, Islam dong Yosef gitu. Islam dong. Gimana sih? Pertanyaan. Dia kan Yahudi dia. Jadi gini intinya, Allah perjanjian lama beda dengan Allah Muslim, Joseph. Ya, Allah perjanjian lama bukan Yesus. Itu yang paling benar. Bang Billy jangan mau dibilang perjanjian lama, punya Kristen itu. Yahudi kan Tanak. Di dalam dia kan nggak ngerti Tanak. Nah, Allah oh iya. beda. tadi dia mengatakan beda dengan Tuhannya Yakub. Ya, justru Tuhannya Yakub itu bukan Yesus. Coba tanya tanya pendeta kamu, Tuhannya Yakub Yesus bukan? Pasti dibilang bukan. Ya terserah, karena kita kan memang nggak sepakat toh. Coba aku tanya sama kau, aku tanya sama kau, jawab yang jujur. Aku tanya kau, kan kau dari tadi nanya mulu, sekarang aku tanya sama kau. Tuhannya Yakub Yesus bukan? Iya. Waduh, berkelamin. Di mana ayatnya dalam Taurat Tuhannya Yakub itu Yesus? Tunjukkan. Iya, dia kan seringkali berteofani kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ya puncaknya ketika dia jadi manusia, dia telah makanya dia bilang. Di mana dalam Taurat ada nama Yesus tertulis? Ya tidak ada namanya. Ya, kan terima baru kasih, kena lagi. Tidak ada. Oh, udah. Namanya Tidak belum ada. Tetapi Catat apa ya, kata kau bilang tidak ada. Mantap. Sudah saya sudah selesai. Tidak ada Yesus dalam. Selesai ya berarti ya Bang Billy ya, udah beres urusan sama Kristen berarti ya. Gini Yosep, nama itu akan diberikan di abad pertama, tetapi kan Yesus berkata, aku ada Selesai, dia udah mengakui tidak ada Yesus dalam Taurat. Dia sudah mengakui tidak ada Yesus dalam Taurat. Terima kasih. Ya, memang tidak Sama-sama. Tapi kan Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, Joseph. Oh, ya berarti seumuran Terah kalau gitu, seumuran bapaknya Abraham. Tua juga ya. Jadi Joseph, kau belum berani jawab. Apakah bangsa Israel mengaku Muhammad sebagai nabi? Kau nggak bisa jawab, muter-muter, helikopter. Oh, mau ini kayak roh Allah melayang-layang di permukaan air.
tidak beribadah di tempat yang sama dengan cara yang sama, tapi ngaku Tuhannya sama. Gimana kau Yosef? Yosef. Pokoknya kalau Kristen nggak diakui Yahudi, Islam juga jangan gitu katanya. Dia kalau lihat orang-orang Yahudi yang Yemenite, waduh bisa pusing sampai sujud, ada rukunya kan. Lu jangan salah. Coba lu lihat Jewish Yemen, ada rukunya, belum bisa bingung sendiri ntar. Joseph, kau udah tanam pohon gorhot nggak untuk tempat sembunyi nanti dari orang Muslim bahwa kalian akan diperangi di akhir zaman? Gimana caranya orang Yahudi baca hadis terus dia, oh iya pohon gorgot, sembunyi ya di pohon gorgot karena hadis ada berkata. Gimana konsepnya? Kan dia Yahudi dia. Yahudi kan dia. Tapi ini ya kawan-kawannya bisa kita lihat bagaimana sakit hatinya seorang Kristen ketika Yahudi malah mati-matian membedakan Tuhannya dengan Kristen gitu. Sakit hati mereka. Kongsi nih, pecah kongsi. Iya, pecah kongsi antara Kristen dan Yahudi. Kasihan. Padahal kitabnya sama kan? Padahal kitabnya sama loh, sama-sama pakai apa? Kejadian sampai Maleakhi, ya, Maleakhi. Karena memang mereka menolak Yesus sebagai Mesias, kami nggak masalah. Lah iya maksudnya gini loh, lu Mesias Yahudi, kita lihat di Hakim 3:15, menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan. Yesus datang, saya Mesias. Oke, kapan kita selamat dari penjajahan bangsa Roma? Oh enggak, saya Mesias yang nebus dosa. Siapa yang ngajarin Mesias nebus dosa? Ya itu. Siapa itu? Ada. Bingung Yesus dijawab. Ditanya bingung dia. Lalu kenapa Allahmu membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil? Kenapa kau nggak percaya Yesus? Lah gue percaya Nabi Isa Al-Masih gitu. Coba kalau Isa Al-Masih dibilang Mesias menebus dosa, ya kita jadinya sama kayak Yahudi. Nggak ada konsepnya. Ajaran asing itu. Mesias itu Kayak Kristen. Kalau kita mau jujur baca ya saya. Mesias itu sukanya ya takut akan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Konsep kalian Yesus itu Tuhan. Yahudi, Mesias itu bukan Tuhan. Menurut kitab Yesaya, kesukanya ya takut akan Tuhan. Yesaya 11. Taurat yang dibenarkan oleh Allah itu kan di abad ke-7 membenarkan ada penebusan dosa melalui melayang-layang di permukaan air mulutnya. Nggak ada di Taurat, Zabur, Injil, nggak ada itu. Oh, Mesias mati nebus dosa itu nggak ada. Yosef, konsep penebusan dosa melalui darah binatang ada nggak di Taurat? Ya ada itu, darah orang nggak ada. Di dalam kitab Imamat itu darah binatang yang sebagai penebus dosa, bukan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Sekarang gini, Bang Bil, ini gua tanya ya. Ini Kristen supaya terbuka terbuka kewarasannya terbuka. Bang Billy, ketika mengorbankan binatang, itu binatangnya disalib nggak atau disembelih? Ya, disembelih lah supaya. Kenapa Yesus disalib bukan disembelih? Iya, menurut aturan dalam kitab Imamat, penyembelihannya itu sah jikalau itu disembelih di misbah atau di mesbah, baru sah menjadi korban pendamaian. Benar. Dan bukan darah manusia atau darah Tuhan yang dialirkan. Lalu Yosef, mereka nggak percaya ada bukan penebusan dosa loh, penghapus dosa. Korban khatat itu penghapus dosa. Kau percaya nggak? Ya penghapus dosa ya ada lah. Ya. Tapi nebus dosa itu nggak ada nebus dosa, apalagi pakai manusia nggak ada banget. Di dalam Judaism pendamaian atas dosa itu banyak, ada 4. Salah satunya adalah sedekah. Terus apalagi puasa. Terus apalagi Mengorbankan darah hewan. Ya, hewan. Ini yang Nabi Yesaya diciumin batu itu loh, Bang Bil. Ya, di mana itu ya? Lagi, ya betul. Terus Yesaya 6. Yesaya 6 ya, nyium batu ngapus dosa. Itu batunya yang ngapus dosa atau nyiumnya itu? Si Erik, Tuhannya lah yang menghapus dosa lah. Tuhannya ya menghapus dosa, mantap. Apa sih Alexa? Jadi gini, salah satu metode penebusan dosa yang tidak pakai darah itu ada satu lewat hati dan mulut kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya, lihat orang Niniwe itu nggak pakai korban Tuhan, tidak pakai korban manusia. Orang Niniwe ngapain yang dilakukan? Mereka berpuasa, bertobat. Cukup. Orang Niniwe nggak pakai darah Tuhan. Lanjut. Islam percaya nggak tadi korban datang dengan penebusan dosa dengan korban binatang? Enggak, iya ada. Bukan penebusan dosa.
Iya, mau Bukan menebus penebusan dosa. Mengurangi Menebus salah, dosa. Percaya nggak ada Mengurangi itu? dosa. Mengurangi dosa. Alhamdulillah. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Wah, banyak bertabur. Di dalam kitab Amsal Mana? sedekah, di dalam kitab Amsal sedekah melepaskan orang dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Gitu. Penembusan binatang mana ayatnya, Eri? Kamu bilang ada di Al-Quran, mana ayatnya? Surat Al-Hajj. Eri, mana ayatnya? Banyak loh. Di surat Al-Hajj juga ada. Jangan melampaui Allah loh, jangan Oi. menambah-nambahi ada Al-Quran, nanti aorta dipotong loh. Itu tadi kata Bang Billy, ya, menyembelih hewan itu harus di mesbah. Pengampunan dosa, pendamai dosa itu harus di mesbah menyembelihnya. Ini kenapa di Bukit Tengkorak, Enggak disembelih lagi, dipaku dia. dipaku dia. Islam percaya Kita nggak lihat ayatnya. itu? Kita lihat ayatnya ya. Tunggu sebentar. Eri, Islam percaya nggak itu? Percaya, karena kita Ya, juga mana ada ayatnya? ritual Mana? seperti itu. Iya, mana ayatnya dalam Al-Quran? Kita ritual kurban ada ritual kurban, tapi kalau misalnya kurbannya itu ngapus dosa atau nebus dosa enggak kalau di kita. Berarti nggak sepakat kalian. Ya memang karena dia Yahudi, kita Islam. Kalau sepakat sama agamanya gimana? Tapi tadi Kristen ini lucu Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar itu. Iya, kurbannya ada kurbannya gitu. Tapi kalau kurban ngapus dosa enggak. Itu korban khatat itu Yahudi punya itu. Kalau kita baca di dalam kitab, itu. dengerin. Kalau kita baca di kitab Imamat, itu korban-korban yang pakai hewan itu hanya berlaku kepada bis gagah atau dosa-dosa yang tidak disengaja. Kita lihat. Bagaimana dosa yang tidak sengaja? Hukumannya mati. Apakah ada obatnya, remedinya ada? Lewat cara apa? Bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Nineveh, nggak pakai korban-korbanan, gitu. Kita lihat korban khatat, korban minha, korban sylamim itu hanya berlaku bagi dosa yang tidak disengaja. Menurut kitab Imamat. Tunggu bentar. Yosep, kamu kan percaya di Taurat itu di Imamat ada korban darah binatang. Kalau mereka ini nggak percaya. Loh, Terus tadi terus udah kenapa keluar gitu? ayatnya. Yang paling fatal mengenai keselamatan perkara Tuhan. Tuhan yang benar itu seperti apa? Kalau misalnya soal kurban itu udah praktek itu, praktikalnya. Ya, tadi ngaku Tuhannya sama, tapi si Yosep percaya konsep. Lo sekarang Tuhan lu kurban bukan Tuhan lu. Kalian Muslim nggak percaya, berarti Tuhannya nggak sama dong. Karena syariatnya kan berbeda antara Yahudi dan Islam gitu loh. Kenapa syarat beda, Tuhan sama? Kok syaratnya beda? Kan agama. Ya karena Nabi Musa duluan daripada Nabi Muhammad. Oh, itu logikanya begitu. Nabi Musa, Musa Rabbeinu diberikan Torah, ya. Ya, katanya Nabi kan Muhammad Islam diberikan Al-Quran. menyempurnakan. Udah begitu doang. Iya sekarang kayak gini. Ini gue jawab serius ya untuk apa kawan-kawan Kristen, Islam dan Yahudi, Bang Billy. Posisinya hukum Taurat itu hanya berlaku untuk bangsa Israel, kan gitu. Oi, Kang, gedein, aing. Wah, ini rusak kayak ini ya. Tunggu gue turun dulu. Lihatnya di dalam Ustaz, setuju nggak ulangan kayak 33, ulangan 33. Torah Sifaladu merosak kehilat Yakov bahwa Musa menyerahkan kami Torah sebagai milik kepunyaan daripada siapa? Kehilat Yakov atau jemaah Yakub. Jadi Torah itu diberikan hanya kepada jemaat Yakub, bukan kepada bangsa lain. Itu dalil ayatnya. Ulangan 33 ayat 4 itu. Berarti Taurat nggak kekal ya, Yosep? Menurut Raja Daud, Taurat Hashem Temima Meshwat Nefes Edut Hashem Nemana Makhimat Peti. Taurat itu sempurna, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi Taurat itu bagi orang Yahudi sempurna. Nah kalau ada orang Islam bilang Taurat itu tidak sempurna, sudah dipalsukan, benar itu, benar. Saya bilang 100% Taurat sudah dipalsukan, itu benar. Berarti kamu mau menghina Taurat. Kameramannya eta buram di lapela. Benar, karena apa? Siapa yang memasukkan itu? Kristen. Kita lihat Kejadian 1 ayat 2. Bahwa Berarti alam yang Tauratmu lain masih asli. Berarti Tauratmu masih asli. iya dipalsukan. Kenapa gua nggak gede? Itu Berarti gede Tauratmu dudul. masih asli dan masih berlaku sampai hari ini, Yosep. Betul. Oh, bentar gua giniin coba ininya.
Berarti bertentangan dengan Muslim. Muslim Benar, bilang Muslim bilang Taurat itu sudah dipalsukan. Benar, siapa yang memasukkan? Kristen. Mau bukti? Mau bukti? Lalu kenapa? Yes, kenapa Muslim Mazmur nggak mau 119. percaya Tauratmu, Yosef? Kenapa? Kenapa Muslim nggak mau percaya sama Taurat Yahudi? Mereka percaya Loh. pada Taurat kok, gimana? Percaya sama Torah. Cuma bukan untuk kami. Katanya kan Itu Bani Israel. Tauratnya udah hilang. Bukan Kata untuk orang mereka Indonesia. Tauratnya udah hilang. Torah itu, Alexa, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Amerika, Malaysia, Singapura, Sage. untuk Bani Israel. Ulangan 5 nomor 1. Mana ayatnya Taurat tidak berlaku lagi sekarang? Nah, jadi apa namanya ya? Taurat itu sebagaimana yang diakui bangsa Yahudi, Billy perwakilannya di sini itu hanya berlaku untuk Israel gitu. Dia apa? Nggak bisa diterapkan untuk seluruh wilayah Semua dunia bangsa. gitu. Karena apa? Kurban itu harus di dalam Bait Hamikdas. Harus di dalam bait suci gitu. Sekarang misalnya ada orang mengimani agama Yahudi, lalu kemudian harus kurban ini. Berarti dia dari Amerika harus terbang ke Israel. Gini Pak. Gini, Nah kan Pak. itu susah gitu. Itu susah, makanya Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Al-Quran berbeda, kenapa? Karena Al-Quran itu memperlunak yang ketat dan memperketat yang lunak. Sehingga apa? Al-Quran bisa diterapkan di seluruh wilayah bumi mana saja, di mana kurban itu lu bisa lakukan di wilayah mana saja, nggak perlu di bait suci, nggak perlu di Masjidil Haram, yang penting kurbannya menghadap kepada arah kiblat kayak gitu. Tadi Bisa si Yosef dipakai bilang- gitu loh untuk orang semua manusia. Jadi makanya syariatnya berbedanya di situ. Gini, tadi si Yosef bilang Taurat dia itu masih asli. Lalu kenapa kalian nggak pakai Tauratnya si Yosef? Karena kami Islam. Pakai Al-Quran kami. Quran gitu aja susah banget. Iya. Al-Quran. Kalau kita pakai Taurat, kita mengimani Taurat ada, iya. Taurat sampai kepada bangsa Yahudi, iya gitu. Tapi kenapa kami tidak mempraktekkan Taurat, maksudnya mungkin ya? Ya karena kami Islam. Kami sudah mendapatkan syariat paling baru, Al-Quran. Justru Ayatnya yang bilang begitu, kalian yang karena memakai kitab Allah kami masih membenarkan dimasukkan. Taurat, Kenapa Zabur, dan kalian Injil. berbeda? Dan kalian harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah sekarang gini, iman itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya percaya gitu. Bukan praktek iman itu artinya. Kenapa Kristen ini pinjem bahasa Arab diperkosa definisinya? Iman itu tuh percaya artinya. Percaya ya udah percaya aja. Ya, apa yang kamu percayai nggak tahu isinya karena kamu nggak pernah. Ya ngapain mesti tahu isinya gitu. Yang penting kan tahu ada Taurat udah gitu. Kita tahu isinya artinya kita mempelajari dan mempraktekkan dong. Loh, memang Yosef setuju dengan kamu kalau Taurat itu kamu nggak mau baca? Udah tanya Yosefnya, tanya Bang Bilinya. Masa orang nggak boleh dipaksa ketika orang itu mau belajar Torah ya belajar. Iya, lu kira ini zaman inkuisisi apa? Nggak percaya, ini bantai. Itu kan bukan hanya kognitif, tapi harus ditahu apa isinya dan dibaca, dipelajari, bukan. Kapan Yesus ngomong kalau percaya itu harus tahu isinya? Ngeden. Mana ayat? Kapan Yesus ngomong kalau percaya itu harus tahu isinya? Kapan Yesus ngomong kayak gitu? Ya, mana ayatnya kalau Allah bilang Al-Quran itu Taurat, Zabur, dan Injil itu nggak diimani aja gitu. Ya diimani saja, imani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar aku yang bantai aja, Kores. Oh makan, madam makan. Alexa, bodoh, perempuan bodoh, tolol. Udah dibilang tadi, kami pengikut Nabi Muhammad. Kalau Yahudi mengikuti Nabi Musa. Kok tolol ya? Udah dikasih tahu dari tadi. Tolol kau. Tadi dia lari sama aku nih. Tolol kau. Yang harus kau pikirkan, kenapa kau curi kitabnya orang Yahudi? Sekarang ku tanya, si Yesus itu kan dia orang Yahudi, dia rabi. Sejak kapan rabi jadi orang Kristen? Ada istilah rabi dalam agama kau? Ada. Hah? Ada? Mau tolol kau, tolol, perempuan tolol kau. Udah dibilang, Tuhan di dalam perjanjian lama tidak bisa dilihat. Tidak ada Tuhan yang bisa mengikuti manusia. Kau bilang Tuhan manusia. Kalau kau ngikutin Bible kau ya, nggak bebal, nggak tegar tengkuk kau ngikuti, kau bilang
Yesus membawa ajaran lurus. Kenapa kau batalkan? Kenapa si Paulus membatalkan ajaran lurus dia? Hah? Kau bani apa kau? Kau bani apa? Di luar dari Yahudi kau itu goyim. Kau siapa kau ngikutin dia? Si Yesus bilang dia datang untuk Bani Israel. Kau bani apa kau? Bani apa kau? Bani babi kau? Makan babi kau kan? Hah? Si Yesus itu dia bilang dia mengajarkan hukum Taurat. Kenapa kau jadi tidak mengikuti hukum Taurat kau? Mesias itu berasal dari sejarahnya Yahudi. Kenapa kau ambil? Kenapa kau curi? Yang lebih gila Gores, namanya Yesus, Yesua Al-Masiyah, yang mengganti Yunani. Siapa Yunani? Nenek moyangnya, pamannya, hah? Omnya. Kok bisa mamanya ngasih Yesua Al-Masiyah nama asli dia diganti jadi Yesus Kristus? Kemana otak kau? Tolol kau. Mama kandungnya aja tidak merubah nama dia. Kok yang merubah dia Yunani? Coba pakai otak kau pakai ke otak kau. Dia disalib di mana? Di Yahudi. Dia disalib di tanah Israel, Bani Israel. Yang pertama Kristen Yunani. Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak itu? Yang menyaksikan Tuhan kau disalib itu orang Yahudi. Tetapi Yahudi lihat salib kau aja ngeludah. Tuh katanya. Tengok, Yahudi jijik kali sama Tuhan kamu. Coba, Yahudi jijik kali sama Tuhan kau. Ngaku-ngaku kau orang Yahudi. Hah? Tolol kau Alexa. Suara kau udah kemakan. Bodoh kau, dari tadi udah ditanya, udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu dari tadi. Si Billy dari tadi ngomong, tetap aja bongak kau. Kau tanya ajaran orang, kau tanya ajaran kau. Kenapa kau melenceng dari ajaran Taurat? Si Yesus bilang tidak satu iota pun hilang dari hukum Taurat itu bisa hilang. Satu titik pun nggak boleh hilang sampai langit runtuh. Langit belum runtuh, kenapa kau ngikutin si Paulus? Si Paulus kau itu di mana kuburannya? Di mana kepalanya? Kau bilang agama kau keselamatan. Menyelamatkan kepala rasul kau aja nggak bisa dia. Di mana kepala rasul kau? Di mana kepala rasul kau sama kuburannya? Di mana coba? Coba di mana? Jawab. Kau bilang kau agama keselamatan. Tuhan kau maha kuasa. Pertanyaan aku, di mana? Di mana kepala si Paulus? Di mana? Sama kuburannya di mana? Coba. Wah, kecil suaranya Kores. Sekarang kecil suaranya. Tolol kau. Makanya kalau domba makannya itu makannya rumput, bukan babi. Kau kan anak domba kau. Kau makan babi kau. Rumput. Banyak makan pecal. Sekali-sekali ikan goreng. Kok babi? Tuhannya Nabi Muhammad, dia meninggal dan ada kuburannya. Kau tahu. Sekarang ku tanya sama kau ya, kalau Tuhan kau sama agama kau paling benar, tunjukkan di mata aku dari zaman Tuhan kau hidup sampai sekarang, apa yang bisa kau buktikan kehebatan dia? Mana? Apa? Kalau kami ada Mekah dari zaman Nabi Ibrahim, air Zam-Zam dari zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sampai hari ini kami bisa melihat, merasakan. Benar nggak Kores? Tuh dengar. Kau mana? Salib Tuhan kau aja nggak ada. Tuhan kau. Herannya gini. Kenapa ya Kores? Mereka ini mengabadikan gambar di saat Tuhannya itu dihajar brutal sama Romawi, tapi diabadikannya. Coba kau bayangkan. Pakai akal nggak orang ini? Tolol nggak orang ini? Tuhannya harusnya yang kau abadikan adalah baju, dia pakai baju bagus. Misalnya ya, kalau kau mau abadikan baju bagus, ini enggak. Hasil karya Romawi waktu dia menghajar brutal Tuhannya diabadikan. Masuk akal nggak sama kau tuh Kores? Diabadikan foto di saat dihajar brutal.
gini madam. Bagian mereka ini kan nggak ada, nggak turut campur. Nggak, kalian kan dulunya kan tidak ikut campur. Yang panas kau dong. Suara kau lama-lama pelan. Senyum kau, ketawa kau getir. Pahit. Kristen terlibat nggak penangkapan serta penyaliban Yesus? Saya tanya. Ya, Kristen itu terlibat nggak menangkap dan menyalibkan Yesus? Sebentar. Lah, Tuhan kau itu mati gara-gara dikasih anggur asam. Nggak tahu kau? Anggur asam Tuhan kau mati. Tuhan kok diselamatkan? Sama siapa menyelamatkan? Dirinya sendiri. Yang aneh gini Bang Erik, katanya Tuhannya itu dinubuatkan untuk dibunuh kan, bener nggak? Disalib ya. Tuhannya sudah dinubuatkan, tetapi dia kan tahu matinya cuma 3 hari. Ngapain dia nangis? Tuhan, kemana engkau? Padahal kalau dia tahu dia itu mati cuma 3 hari, ngapain dia sampai nangis? Coba. Ngapain Tuhan kau nangis? 3 hari dia mati, ngapain dia nangis? Ngapain dia sampai keringatnya sampai sebesar jagung? Aku nggak pernah lihat keringat sebesar jagung, nggak tahu aku gimana caranya. Hah? Gimana caranya? Gimana Alexa? Kok suara kau pelan, jangan hilang kau ya, jangan kayak tadi kau kabur kau. Makanya ku kejar kau. Alexa, apanya sembuh? Tuhan kau anggur asam, dikasih anggur asam, metong. Kalau Nabi Muhammad, dengar, Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Yang paling gila adalah di saat Tuhan bisa metong di tangan ciptaannya. Itu gila itu. Jadi itu namanya pembodohan logika, kecacatan logika itu. Nah, itu kaulah itu. Bisa pula ular makan debu. Dalam Bible-nya ular makan debu. Kalau ular makan debu, ku pelihara banyak ular. Kenapa? Nggak perlu pembantu lagi aku. Membersihkan debu-debu rumah dia. Berarti kau hina kitab. Ya kan? Bener nggak? Kau udah dihina kitabmu Yosef. Kok Yosef kau? Kok ngaku ke Yosef kau? Siapa Yosef? Billy. Alexa, tolol kau ya. Kok ngadu ke Yosef kau? Yosef, tolong. Lontong. Minta suaka ya, tolong. Lontong. Kitabmu udah dihina-hina Yosef. Yosef, kitab kau dicuri Yosef. Kitab kau dicuri sama Kristen. Memang Kristen itu kan mencuri. Pertama kitab kau, kedua Tuhan kami. Bacaan Al-Quran dikocoreknya. Maling. Cukup kau curi satu kitab. Jangan nama Tuhan orang lagi kau curi. Cukup. Maling. Herannya di dunia ini yang dulu Kristen pertama siapa? Eropa. Katanya nggak boleh cerai kami. Apa yang sudah dikawinkan tidak boleh dipisahkan. Bapak kau di Eropa itu 11 orang kawin, 12 orang yang cerai. Tahu nggak kau? Belum lagi seks bebas. Belum lagi peminum alkohol terbanyak. Belum lagi ajaran kolonial menjajah. Belum lagi pecinta lubang belakang. Bisanya mengaku katanya ajaran kita cabul, sementara ajaran kau ajaran apa? Bisanya sesama jenis dikawinkan di gereja. Alamak jang. Alexa, sesat kau. Kau bilang Yesus jalan lurus, memang jalan lurus untuk Bani Israel. Kau bilang lagi, kenapa kalian nggak ngikutin Taurat? Kepala kau bodoh, tolol kau. Kalau kau jadi teologi, paling tidak kau punya ilmu. Islam itu mengikuti Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Kalau kalian
mau ngikutin Nabi Musa, Nabi Isa itu derita kau, bukan urusan kami. Tapi kalau kau bilang kenapa nggak kau baca Taurat, udah gila kau ya. Taurat di dalam Al-Quran kami nggak eksis lagi. Bodoh, tolol kau, ngoceh terus kau. Kenapa kau makan babi, Alexa? Kenapa kau makan babi? Nama cantik kali, muka kau cantik apa enggak sih? Kenapa kau makan lele unta? Menurut Taurat itu haram. Makan apa? Kenapa Nabi mau makan unta? Padahal itu haram menurut Taurat. Bodoh, tolol kau. Kami ini bukan Yahudi, kami Islam, bodoh. Pertanyaannya sama kau, Tuhan kau nggak makan babi, kok makan babi? Itu baru bertanya kau sama diri kau, kenapa kau makan babi? Tuhan kau nggak makan babi. Tuhan kau matinya dikafani. Di Indonesia ini siapa yang dikafani? Coba. Kata-kata kafan tuh milik orang Islam, tidak pernah agama lain dibilang dikafani. Ngerti nggak kau tolol? Ngerti nggak kau tolol? Kenapa Tuhan kau nggak makan babi, kau makan babi? Tolol. Kenapa kau makan babi? Kenapa kau nggak puasa? Di dalam Bible kau apa dilarang? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau makan babi? Oh, kok diam dia? Nggak sanggup lagi dia. Teberak kau, Alexa. Kenceng kau. Kabur dia. Kabur dia. Kabur dia. Pecah. Mantap, madam. Enggak, bukan gitu tadi, dia tuh kurang ajar itu dia, Kores. Dari tadi tuh, aku kejar, aku terban satu lagi. Makanya aku kejar, aku tengok, oh si perempuan nih. Dari tadi aku dengerin tuh jawaban si Billy, jawaban semua aku denger. Bandel kali perempuan nih. Keras kali aku. Gondok kali aku tadi. Bener sumpah. Kejar lagi dia, nongol di mana, kejar lagi itu, madam. Di mana dia? Belum tahu. Soalnya Naik apa? kau. Kalau buat aku belum nyampe ke level untuk wah ini gua makan ini. Belum sampai sana gitu. Untung madam naik lah. Dimakan Nggak jadinya. cocok. Bagus. Kalian kalau kalian ngeladeni orang kayak gitu. Kalau kalian. Kok aku dobling? Gambling lah. Itu ada yang naik. Kalau orang punya ilmu dikit, kalian. Kalau kayak dia gini, aku aja ngapain ngerendahkan orang. Nggak cocok. Dia tuh nggak ada otaknya. Tolol dia. Dia tuh kayaknya itu pasangan itu kan ada cowoknya di belakang. Ngasih apa? Ada cowoknya di belakang ngasih apa? Ngasih ide buat ngomong. Cowoknya jadi dia entot. Entertainable. Entot kau. Sama kayak si Agatha. Agatha Yosef. Belum lagi si Lina. Kenapa nggak kau balas WhatsApp aku? Gila ya, teologi di sini pada entertainable tuh. Anjay. Buset. Sorry ya guys, maaf, aku memang garis keras. Orang-orang kayak dia gini, aku lah tuh, lawannya aku lah. Maaf ya, agak-agak keras aku. Kenapa? Udah di ngomongin baik-baik sama Bang Billy, udah dikasih tahu sama Bang Juma, udah dikasih tahu Kores, tetap juga bengal. Naiklah aku. Asal sendiri kau, Alexa. Dikasih tahu kau dogil kau. Keluarlah bahasa kebun binatang aku. Maaf aja ya. Dogil kau. Belum lagi kau fitnah itu. Itu nggak benar. Jadi waktu dibilang dia mencuri kitabnya orang Yahudi, ya kan? Dan masih mengaku dia itu keturunan dari Yahudi. Nggak malu kali ya? Kores, menurut kau Kores, nggak usah kita buka Bible-nya. Sudah dibilang Yesus untuk Bani Israel. Kan udah gugur Kores. Udah gugur kalau dia itu pengikut Yesus. Bener apa enggak? Ngapain si Kores ini? Nggak jawabnya.
Masih di bawah di si Alexa itu, Akang. Kores lagi masak Indomie kayak itu, bikin kopi. Oh, namamu udah diganti Yosep. Aku tadi mana si Billy? Rupanya si Yosep masih di sini. Iya, akun yang itu apa? Lupa email sama password. Jadi Bang Billy, waktu kamu katanya tadi aku dengar kamu dicegat sama orang Oten. Serius? Iya, di apa diberhentiin Apa dia bilang? Apa dia bilang? Suami istri. Salam Bang Oten nih. Kamu yang di Donitan ya? Iya, kenapa? Wah, kamu nggak boleh begitu, karena kamu ngasih tahu pada mereka begitu. Itu jadi buat nyerang kami Kristen, dia bilang gitu. Ya derita lu bilang. Iya. Terus jadilah kita debat di Indomaret, debat offline. Terus? Kok nggak direkam? Udah papa, kata bininya. Udah nggak apa-apa Bu, santai aja. Saya nggak galak kok. Terus bahas dia tuh tentang konsep ketuhanan. Ya, kalau dalam Taurat Tuhan itu bukan manusia dan tidak ada badannya. Nah, beda dengan Kristen. Kristen kan Tuhannya manusia, orang Yahudi pula. Nggak, sebenarnya gini ya. Coba kita cerna ya. Dia bilang Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Yesus ke dagingnya, benar nggak Kores? Tetapi sekarang kita tanya, macam-macam, ada yang dagingnya itu Tuhan juga, ada yang dagingnya bukan Tuhan, macam-macam. no, what I mean, dia bilang kan bahwa Yesus itu kedagingannya, kenapa dia lapar mati dia bilang. Tetapi pertanyaan saya, muka Bapak di surga mana? Emang ada bentuk muka Bapak di surga? Ada, coba. Jadi aku pernah ya diskusi sama Oten, mana Tuhan kau yang gak bisa dilihat katanya. Oh, oke. Sekarang aku tanya sama kamu, Bapak di surga mana? Coba tunjukkan sama aku muka Bapak di surga. Lama-lama mundur pergi dia cabut. Jadi ku tanya di sini, apakah ada muka Bapak di surga? Coba, ada nggak Kores? Ada nggak? Ada nggak fisik muka Bapak di surga? Nggak ada kan? Tidak ada fisik muka Bapa di surga. Kenapa kalian nanyain Tuhan pakai muka juga? Kau bilang Yesus adalah kedagingan, firman yang jadi manusia. Pertanyaan aku, kenapa kau Tuhan kan yang jadi manusianya? Coba, nggak nyambung lagi kan mereka? Benar nggak Billy? Iyalah begitu. Nyambung mana-mana. Jadi Oten ini ke kiri nabrak, ke kanan nabrak, ke depan nabrak, ke belakang nabrak. Madam, ada tamu madam. Siapa tuh? Nana sama Putra. Nggak ada, kalau nggak ada suaranya turun ya. Nana Manga. Ngomonglah kau, pelan kali suara kau Nana. Udah makan kau? Belum makan? Mulut bunda itu yang terlalu mana lah. Keras suara kau. Kayak mabuk kau. Satu pun di sini nggak ada suara sekecil kayak. Siapa nama kau? Kok cowok nama Nana? Hujat aja kerjaanmu Waname. Hujat gue. Oh, hujat aja katanya hujat aja katanya. Yang menghujat kau itu, menghujat Tuhan kau itu kau. Kenapa kau biarkan sosok Tuhan kau yang lagi dihajar brutal sama si Romawi, kau abadikan? Kenapa? Kenapa kau biarkan Tuhan kau sampai masih nggak pakai jubah dia? Itu foto di saat dia dihajar brutal sama Yunani. Kenapa kau abadikan?
Sekarang aku tanya, Kores, yang mengabadikan foto bekas dihajar brutal Romawi itu lebih menghujat nggak? Ini diskusi ya. Melukis itu, Madam. Menghujat dong. Menghujat. Karena kalau tidak ada foto itu kita kan nggak bertanya. Sekarang kita tanya gini, dek, kenapa ya? Kau aja kalau dipakein baju begitu di foto kau nggak mau, malu kan? Karena ada harga dan martabat. Kenapa Tuhan kau nggak kau kasih harga martabat? Diam kamu tuh. Itu Madam katanya disuruh diam dulu katanya. Dia kasihan dia. Suara kau pelan kali kau. Nama kau Nana, laki-laki. Pelannya suara kau. Dari tadi kamu Celana loh, celana namanya celana. Oh, Nana nggak pakai celana. Nana pendek, nana panjang. Oh. Putra, Oten Muslim, Moten nih. coba diam dulu Madam. Buddha. Ya. Tapi di sini Oten dan Islam. Kau Buddha, berarti kau turun dulu. Tunggu dulu. Kau percaya nggak Yesus Tuhan, Putra? Percaya. Memang Kristen ini kok nggak menipu ya? Nggak sah kok ya? Nggak sah hidup kau ya? Saya Buddha. Aku lebih percaya Kristen daripada Islam. Ya itu urusan kau. Yang Ya ini bodoh udah lah Putra kau. aja. Yang ini Nana di bawah dulu ya. Enggak ini ya. Suaranya enggak mendukung buat dia. Iya nggak mendukung. Kau pilih songkat dikit dulu kau kan. Putra, sekarang saya nanya sama kamu, kau lebih percaya Kristen kau bilangnya. Sekarang aku tanya, Kristen itu siapa yang ngajarin? Dari mana Kristen? Kalau kau lihat Yesus itu, waktu dia hidup, dia itu beribadah, puasa, sunat, nggak makan babi, ya kan? Matinya pakai kain satin, ya kan? Ya. Dia mengajarkan Taurat. Kok tiba-tiba jadi Koresten? Koresten belum sampai kores ke bawah. Koresten. Yang diajarkan dia Taurat. Tapi yang kau imanin Bible. Yang nulis Bible siapa? Enggak tahu. No eyewitness. Lebih percaya kok sama agama yang enggak tahu siapa penulisnya. Belum lagi nih. Bukan kami yang bilang ya, Yonatan Purnomo. Kalau kalian bilang kami menghujat, ada pernah bilang gini, ngapain si Rudi Yohanes itu duduk sama orang-orang menghujat Kristen? Si Ripa, si Kores katanya, si Bang Juma katanya menghujat. Terus ini Yonatan Purnomo yang bilang Kristen dalam hai. Kenapa nggak kalian bilang menghujat dia? Orang yang membacakan kitabmu dibilang menghujat. Nah, si Edis berkata Yesus punya Tuhan, tetap aja dikasih duit dia. Kenapa? Menghujat dia. Kalau dia menghujat Islam, pokoknya Kristen nih. Nah nih duit. Kenapa? Pokoknya kau hujat aja Islam katanya. Yang heran saya, ini 3.000 orang ya, maaf ya, kalian nggak tahu ya perbedaan Islam sama Kristen itu apa sih? Di Islam, Yesus itu nabi, di kau Tuhan. Di Islam, kami tidak pernah percaya kalau Yesus itu bisa disakiti manusia. Kalian bilang bisa, malah digantung lagi. Kalian percaya sampai kalian abadikan foto di saat Romawi menghajar brutal dia, kalian abadikan. Mana lebih menghujat, Islam apa Kristen? Coba jawab. Yang mengabadikan foto di saat dia disiksa itu orang yang lebih menghujat atau orang yang mengabadikan dia sebagai orang yang suci, orang yang baik? Mana? Kristen. Kristenlah yang menghujat dengan alasan dinubuatkan. Putra, kok diam aja kok Putra? Ngantuk Kak, ngantuk.
Oh, Dia nunggu kapan lah lobet shortcutnya madam ini gitu. nggak bisa. Mana bisa songkat aku lobet. Aku jam 3 pagi aja suara aku keras begini, apalagi jam 2, apalagi pagi. Lebih gawat kalian. Nanti kabur deh. Ngaku-ngaku budang, apa sih nggak pede gitu ya. Kian Santang lemah sekali kok, Dek. Lemah sekali kok, Bang. Akang. Malam minggu kok di sini, Kang. Ini grup-grup yang udah punya pasangan, nah di sini nggak apa-apa. Ini kapan nikahnya nih begini? Katanya mau hadiah, kawinnya lama kali kawinnya. Woi, offset, woi, nyindir semua nih. Bang Billy juga kena itu madam kalau digituin. Bang Billy juga kena itu. Ya udah, kapan Billy? Ayo ke rumah, ayo kita makan-makan, kita masak-masak kores. Kalian kan belum pernah, Dio. Ayo kapan yuk? Kapan ayo? Ntar ada daging babinya. Wah, Nah aja kau tampar kau nanti. Kau pikir aku hotel? Bang Bil santai kapan Bang Bil? Santai tuh hari Senin, hari Rabu. Senin, Bebas sih. Senin, Rabu, jam berapa santainya itu? Bebas itu nggak kerja. Oh gitu, ya udah Senin aja gas ya. Senin kapan? Senin ini. Ah. Ya cepet kali tapi nggak apa-apa sih. Ya udah Rabu kalau gitu. Ini ngikutin ini jadwalnya Bang Billy yang di Di mana? Daerah mana itu? Dekat, tanya si Kian Santang. Ada AC 2 PK Kian Santang rumahku. Buset, kulkas itu. Aduh ya Allah. Mau bawa kalian bawa, tapi ya itulah. Gimana jadi Senin atau Rabu nih? Bebas. Aku Pak Senin. Tadi katanya cepet Senin kali, jangan. kecepatan. Ya, ini hari Gores kau juga mikir lah, Gores masak tuh capek, Gores. Ya iya makanya gua tanya. Rabu lah, Rabu. Rabu ya. Ya udah Bang Bil Rabu ya. Mana? Oten. Oke. Sip Rabu Kang. Stadio Rabu. Kumpul di rumah madam. Si Sama Bang Dio ini Billy, sombong saudara. kali dia. Ku tengok statusnya. Alamak Jang Oing. Insya Allah kalau saya nggak janji ya. Tio, Oh iya. ih sombongnya si Akang. Insya Allah katanya. Soknya lah dia. Pengen Nah, menyendiri. Kian Santang takut dimarahin. Nah, Ini cinta siapa nih? Akang, cinta ditegur siapa nih? dong, Mukanya cewek kotak. tuh. Ditegur. Salahnya apaan ditegur? Ya siluman babi, silakan kalau mau ngomong siluman babi. Ya siluman Ini babi. siapa mukanya kotak? Tiba-tiba siluman babi. Salah apa itu? Selamat pagi. Oh ala Rasmi. Hah, Rasmi? Sok cantik kok Rasmi. Pantasan muka kok kotak. Aduh. Turun bentar ya. Izin semuanya. Assalamualaikum. Turun bentar. Kenapa kau turun Erik? Takut kau Erik? Sama si Rasmi? Bukan. Enggak. Aku di